Agate, sebagai perusahaan game terbesar di Indonesia, kami menghadirkan pengalaman bermain untuk membantu institusi dan perusahaan mencapai potensi terbaiknya melalui gamifications. Berbagai inovasi gamifications untuk meningkatkan engagement di ranah human resource dan marketing tak henti-hentinya kami jelajahi. Kini, kami berupaya menyelesaikan sebuah misi, membagi pengetahuan dan pengalaman kumulatif kami untuk terciptanya kolaborasi dan inovasi gamifications termutakhir. Kami percaya, potensi maksimal manusia bisa tercapai ketika pengalaman menyenangkan menjadi landasannya. Tekan tombol start, dan selamat datang di Gamification. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Marvin, VP of Gamification dari Agate. Nah, udah lama nih ya, kita nggak ngobrol-ngobrol lagi masalah gamification. Jadi, buat teman-teman yang baru datang, selamat datang semuanya, welcome. Jadi, gamification itu adalah acara di mana kita nge-share tentang kasus-kasus atau pengalaman-pengalaman kita gimana mentransformasi suatu pengalaman di lingkungan bisnis atau lingkungan kerja supaya lebih menyenangkan, teman-teman. Nah, setelah sekian lama gitu kan, kita udah pandemi dan semuanya udah WFH gitu kan. Sampai sekarang mungkin masih ada yang full WFH juga, masih ada yang transisi juga. Teman-teman bisa nge-share juga ya, komen di bawah siapa yang sekarang dan in the foreseeable future mungkin sekitar 3-6 bulan ke depan masih akan WFH terus dan masih antang-antang aja, masih betah. Kasih tahu ke kita gimana responnya. Tapi kalau misalnya di Agate sendiri, kita ini sekarang masih full WFH walaupun mulai sedikit-sedikit transisi ke WFO, teman-teman. Nah, di awal tahun 2002 ini, kurang lebih kita udah 2 tahun ya, hampir 2 tahun genap 24 bulan kita mengalami masa pandemi ini, gitu. Ada hal yang menarik yang kita justru mau share. Salah satunya adalah hal yang menarik di kita adalah mulai banyaknya orang-orang itu berpindah ke tempat kerja yang menurut mereka lebih ideal. Jadi Agate juga salah satu termasuk tempat kerja yang mengalami insiden-insiden seperti ini, bukan insiden sih, kejadian seperti ini gitu kan. Nah, justru di mana ada kejadian-kejadian yang menarik seperti ini dan hubungannya dengan human resources juga, kita juga ter-challenge untuk nge-solve challenge ini gimana supaya kita bisa buat si experience-nya jadi lebih menyenangkan, supaya engagement-nya lebih tinggi gitu. Nah, di sini justru ada yang mau share nih gitu kan, bukan saya yang nge-share tapi tentunya ada orang yang lebih tahu kejadiannya dan lebih hands on terhadap project-nya itu dari Agate. Nah, di sini mungkin saya mau memperkenalkan HR dari Agate, salah satunya adalah Nabila. Silakan Nabila, selamat datang di Gamification. Halo, thank you Vin. Perkenalan dulu dong, Bill. Siap, Di Agate boleh. role-nya apa? Terus ke day Baik. to day work-nya kira-kira seperti apa? Oke, baiklah. Thank you banget Vin udah diundang di Gamification. Woi, gile. Oke, perkenalkan jadi teman-teman, nama aku Nabila, aku di Agate sebagai Talent Relation Manager. Day to day-nya ya mengurusin relasi di kru Agate sih, mostly gitu. Relasi antar kru Agate dan lain-lain. Seperti itu ya. Kalau misalnya di luar sana bisa dibilang HR lah ya. HR lah ya. Oh gitu. Gitu. Sebetulnya talent relation karena dia memaintain relation. relasi antara Relasi, perusahaan betul. dengan kru-krunya ya. Kru-krunya, betul. Betul. Seperti Bener nih. internal Ini PR lah ya. beda sama guru BP kan? Kalau di sekolah Oh beda sama beda. kayak guru BP-nya? Oh Enggak ya? beda dong. Oh beda. Enggak, Iya dari enggak. rambutnya juga kelihatan sih beda sih memang. Iya. Guru BP. Guru BP nggak akan kayak gitu. Oh iya baik. Ya Oke, jadi oke. Bill, Ya. kan katanya di awal-awal Ya. tahun nih kelihatannya katanya ada kejadian-kejadian yang menarik nih. Katanya Betul. banyak juga kru-kru baru yang berdatangan gitu kan, kebanyakan. Betul. Dan ternyata kita lihat nggak cuma di Agate aja, tapi di company-company yang lain juga Betul. kelihatannya tren ini sama, di mana orang-orang itu Betul. biasanya udah akhir tahun tuh mereka mulai cari tempat kerja yang lebih ideal, dan di awal tahun itu mereka udah mulai ketemu dan start in their new workplace gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya si krunya datang ke tempat yang baru itu biasanya apa sih kalau yang dilakuin dari practice HR biasanya?
Oke, basically kalau misalnya, ada karyawan baru nih ya di suatu perusahaan Nah, datang, pastinya ada onboarding program itu namanya ya, atau onboarding pelatihan kerja. program, oke. Betul sekali, di luaran sana bisa disebutnya ya training atau enggak pelatihan kerja, ya itu sama aja. Ya intinya kita onboard. Jadi onboard program itu apa sih? Mungkin aku langsung jelasin Hmm, aja kali ya, Vin ya. Jadi hmm, onboard hmm, hmm. program itu kalau di Agate sendiri itu merupakan program yang khusus kita ciptakan buat kru-kru trainee atau kru-kru baru yang masuk ke Agate gitu. Harapannya apa? Ya si objektifnya sendiri itu biar kru baru yang masuk ke Agate itu tahu culture-nya Agate itu seperti apa, mengenal Agate-nya itu seperti apa, terus udah kayak gitu tahu tools apa yang dipakai di Agate, biar mereka itu bisa adaptasi dan nyaman bekerja di Agate gitu. I see. Berarti Gitu. yang Mhm. poin pentingnya tadi berarti jadi kru dengan onboarding program ini kru jadi Ya, tahu culture dari perusahaan seperti apa gitu kan. betul. Terus how to start gitu kan. Berarti Ya, how to tools-tools-nya, start. terus harus Betul. Ngapain aja nih? harus ada Aku masuk organization di structure-nya Agate. juga harus komunikasinya Betul. sama siapa gitu ya. Sama Betul. day to day rhythm-nya seperti apa, kurang lebih kayak gitu ya, Bill ya. Betul sekali, Vin. Nah, Betul. challenge-nya selama WFH ini nih, apa Bill? Challenge-nya selama WFH ini onboarding program. Oke. Mau curhat, Ini mulai curhat. benar-benar iya, aduh curhat banget, Vin. Jadi ini benar-benar memang, beda jauh ya antara ketika WFO dan WFH sekarang. Kenapa? Karena ketika WFO itu engaging-nya tuh gampang banget kan. Kru datang Hmm, kita bisa kenalan, terus udah kayak gitu experience-nya ya ini kantor Agate seperti ini, kita bisa office tour segala rupa, langsung berkenalan. Terus kalau misalnya ada materi kita langsung berikan PPT-nya, kalau nggak materinya PDF-nya atau nggak ada berkas kita langsung kasihin. Nah ketika WFH gimana caranya gitu kan, begitu. Jadi itu challenge yang paling basicnya. Terus experience-nya juga pasti beda. Itu challenging hmm, banget buat tim talent, kenapa? Karena kita nggak bisa kita kan harapannya memberikan, best experience to new crew gitu ya, ketika masuk ke mhm. Agate. Tapi ketika WFH ya terbatas, habis sign kontrak ya ngapain lagi gitu kan. Wah kenalannya gimana? Terus udah gitu culture-nya Agate gimana, aku harus ngapain. Nah itu challenge-nya, Vin, gitu. Oke, berarti berarti Hmm. si anak ini mungkin kalau buat yang kita udah biasa kenalan waktu offline itu ya penting karena tadi Ya, bisa lihat muka-muka anak-anak Agatha seperti muka-muka apa gitu anaknya ya, tahu. Iya selain guru betul. BP-nya gitu kan. Nah, kalau ini sekarang jadinya susah kayak, oh ya udah yang Susah. diliatin cuman guru BP-nya doang, oh berarti Agatha Iya guru mukanya cuman Nabila doang gitu. Cara kenalannya susah berarti. ya secara kenalnya juga susah, interaksi antar krunya juga susah, betul. Oke, kalau Mhm. misalnya kayak gitu berarti, kemarin gimana overcome the problem-nya? Atau overcome the challenge-nya kurang lebih Bill, kalau kayak gitu? Oke, overcome the, problem-nya yang pasti sih langsung toel tim Levio, langsung Betul kepikiran juga tim ya, ternyata Levio, kita iya. punya produk internal yang bisa Iya, dipakai untuk onboarding program, namanya Levio betul teman-teman. betul. Gimana gimana nih Vin? Langsung ke Marvin aja apa gimana? Apa Oh iya, oke, jadi kenapa? Nabila langsung bilang, "Ternyata kita punya Levio ya, dari Levio Iya, ini ternyata kita bisa pakai buat onboarding program." Nah, karena kita udah sempat pakai si Levio ini buat onboarding program, terus hasilnya gimana, Bil? Hasilnya mungkin bisa di-share dulu hasilnya kali sebelum kita, dibahas lebih oke. dalam lagi tentang Levio. Oke oke oke. Hasilnya ini perlu di-share nggak, Vin? Nanti mungkin kalau misalnya di-share bakalan sama Nanda kali ya si, Oh gitu, oke. hasilnya. Berarti Iya. sama produknya sama product Sama owner-nya PM-nya langsung yang bakal langsung, di-share ya? iya iya iya, betul betul betul. Tapi kalau misalnya, si summary-nya bagaimana ketika kita, pakai Silevio, yaitu meningkatkan, engagement ke krunya sih. Jadi kru itu tetap merasakan, fun-nya gimana sih ketika mereka masuk ke Agate, terus selama oh ya sorry, mundur lagi ke belakang, onboard di Agate itu durasinya, kurang lebih selama 3 bulan. Nah, selama I 3 see. bulan itu kan si kru itu bakalan dapat, materi-materi khusus untuk, training program seperti itu ya, Vin, ya. Nah, selama 3 bulan itu, kita itu meng-cover pakai si program Levio ini, Vin. Nah, dan, Mmm. testimoni dari kru overall, ya mereka merasakan kayak, "Ya udah aku engage sama Agate dan aku tahu nih culture Agate seperti apa," gitu. Aku nggak ketika masuk aku neglect itu enggak. Kurang lebih seperti Berarti itu nggak cuman testimonialnya. interaksinya tadi bisa terwakilkan di mana orang itu kalau misalnya harus kenalan, atau misalnya harus keliling, atau harus ada materi yang mereka harus Materinya yang dapetin dipahami, sebelumnya gitu. betul Itu bisa didapetin dengan, mengakses, Levio tersebut gitu ya, di onboarding betul programnya Agate gitu ya, kurang lebih. betul, Vin. Oke, menarik menarik menarik. Nah ya ini karena
challenge-nya di internal dan produknya ada internal. Jadi ini adalah kolaborasi internal Agate gimana bikin onboarding program Agate supaya lebih menarik. Nah, ya jadi sekarang gue mau kenalin ini dia product owner-nya dari Levio, Nanda. Halo Nan. Halo, apa kabar kalian semua? Halo, Baik. baik-baik. Nah, boleh dong Ah, awal-awal perkenalan dulu dong Nan. Jadi ya role-nya di Agate apa, terus apa sih Levio itu? Dipakai buat apa sih Levio itu? Oke, ya mungkin di episode pertama udah pernah ketemu ya, tapi aku kenalin lagi ya. Ya, aku Yunandendra Kusuma, product manajernya Levio. Levio tuh apa sih? Jadi Levio itu gamified learning platform yang memang kita desain khusus untuk para modern workforce, di mana ya modern workforce itu udah berbeda nih. Nggak hanya offline doang tapi juga online. Nah, kita harapannya Levio ini bisa jadi senjatanya mereka untuk belajar dimanapun, kapanpun, dan dimanapun gitu. Oke, menarik berarti. Jadi ini cocok banget buat tadi millennial workforce yang sekarang interaksinya itu udah di mix ya, nggak cuman online aja, nggak cuman offline aja. Kebanyakan dulu offline, sekarang itu udah online to offline berarti. Jadi udah di mix di mana interaksinya ini udah pokoknya belajar harus bisa sambil online dan sambil offline. Nggak lagi online aja, nggak lagi offline aja. Nah ini katanya cocok banget buat program onboardingnya Agate kemarin katanya. Nabila bilangnya yang tadinya nggak bisa ketemu, harus ketemu offline nih, kan nggak tahu gimana cara kenalannya, gara-gara pakai Levio jadi bisa ketemu kenalan langsung, walaupun nggak harus ketemu offline gitu kan, tatap muka. Nah, sebenarnya mungkin boleh diceritain dong kayak journey-nya kenapa dari Levio ini tiba-tiba bisa langsung ketemu si solusinya ini jadi onboarding program. Gimana sih journey-nya itu, Nan? Oke, jadi ya tiba-tiba Nabila nyolek, Nan, bisa diganggu nggak sore-sore gitu kan? Ada apa nih? Iya nih, kita pingin coba inovasi baru dong. Pinginnya onboarding tuh biar lebih seru lagi, soalnya kayak mereka mungkin waktu awal-awal pandemi itu masih tetap jadi kayak tim talent itu bikin onboardingnya pakai map ya kalau nggak salah. Jadi mereka nyerahin map, terus ada checklist gitu, terus kayak betul. Kayak gini nanti nggak kececer Bill, terus kayak kita coba pikirin kayak ada cara yang lebih seru deh gitu. Terus kita coba gathering lagi kebutuhan dari Nabila dan tim ya. Apa aja sih, apakah cuman sekedar mendigitalisasi si kertas ini doang, tapi ternyata enggak nih, banyak macam-macamnya, ada banyak ternyata problem-problem yang perlu di-solve, bukan sekedar hanya merubah si catatan ini jadi digital. Jadi terus ya udah akhirnya kita coba buat grand design-nya, gimana sih bikin program 1 minggu untuk onboarding di Agate yang seru dengan menggunakan Levio ini gitu. Jadi kita bikin flow-nya, kita bikin activity-activity-nya, dan kita manfaatin banget konsep dari 70-20-10-nya Levio, yaitu ada belajarnya juga, jadi ada wawasan-wawasan terkait Agate-nya, terus ada 70-nya itu kita prakteknya, jadi kita kasih mission-missionnya tadi, yang tadinya bentuknya kertas jadi list of mission yang ada di Levio, dan terakhir kita coba encourage sosialnya, jadi teman-teman ini ada tuh mission yang untuk memperkenalkan diri gitu, jadi mereka bisa langsung komenin teman-teman barunya gitu, jadi biar lebih bonding sama satu batch-nya gitu. I see. Berarti kalau misalnya boleh gue simpulin, sebenarnya dari Nabila sendiri pun, Bill, onboarding programnya ini sebenarnya udah terstruktur ya, sebenarnya udah step by step apa yang harus dilakukan sama kru itu udah ada. Hanya saja bentuknya itu masih bentuk map, di mana map ini orang-orang itu masih harus kayak ngelihat ya udah urutannya, pertama itu dia harus melakukan apa, yang kedua nanti dia harus melakukan apa, kayak gitu ya. Betul sekali. Nah, berarti challenge-nya itu dari si map ini, itu ada beberapa poin yang tadinya bisa dilakukan karena kita di office gitu kan, offline, semenjak online ini tidak bisa lagi dilakukan. Kurang lebih kayak gitu dong. Betul. Dan tambahan juga, Vin, ketika sebelum mengenal Levio, kita pernah, ya udah kita jadikan itu online aja. Tapi si materi PDF-nya itu kan terpisah gitu ya, mencar dia. Yang satu ada di folder mana, yang satu di mana tempatnya, sama aja tercecer. Dan kru itu tetap aja output-nya kayak, Kak, kalau misalnya pengajuan cuti ini SOP-nya di mana ya? Nah, balik lagi seperti itu, terlalu mencar sebelum kenal sama Levio kita.
Lanjut Fit. Oke, ya berarti Mm-mm. tercecernya tadi, berarti kuncinya Betul, adalah ada interaksi-interaksi yang nggak bisa betul. dilakukan secara online karena tadi itu Ya, mesti offline yang dilakukan gitu task list-nya. Betul. Sama untuk guidance-nya ini ternyata itu kita taruh di tempat-tempat yang berbeda gitu ya. Jadi orang-orang iya, tuh mungkin Betul. sebenarnya udah ada di sana, cuman orang tuh lupa iya, bahwa ini tuh harus diaksesnya lewat betul, mana. betul Berarti sekali. key problem-nya adalah itu yang kita mau coba solve di Levio berarti. Which is Betul. terakhir Betul. mestinya udah terjawab kan ya Nan ya? Caranya Sudah, gimana? sudah. Jadi Wah, ini kita kelihatannya memang bentar lagi mau benar-benar nyambung nih. kita udah optimalisasiin semuanya tadi di dalam Levio-nya jadi sebuah program. Sekarang sih kita yang udah jalan running itu yang program 1 minggunya onboarding di Levio, first day-nya cuman kita elaborate supaya seminggunya itu memang punya activity, terus lalu nanti kita akan buat yang versi 3 bulan hingga ada yang 1 tahun program gitu. Jadi memang program onboarding ini dari tim talent ada beberapa step. Nah itu nanti kita bagi-bagi semuanya ada di Levio gitu. Jadi udah lebih centralized lah. Jadi tadi yang tercecer-cecer semuanya udah jadi tercentralized dan experience-nya juga buat kru-kru baru ini yang apalagi yang kalau dibilang di era pandemi ini yang memang versi digital semua jadi merasa lebih nyaman sih. Dan Oke, oke. ya ininya Tunggu, bagus tunggu, lah tunggu, tunggu. apa. Berarti lu Oke. bilang tadi mestinya yang namanya onboarding program itu bisa diselesaikan dalam 1 hari, tapi begitu sampai Levio kok malah jadi seminggu Nan. Kenapa? Kenapa kita desain si onboarding programnya malah jadi lebih panjang 1 minggu? Berarti 1 minggu mereka nggak ngapa-ngapain dong kalau misalnya kayak gitu, setelah cuman ngerjain onboarding program doang? Enggak, jadi kenapa jadi seminggu ya, jadi apa namanya, first day ini kan awalnya memang nanti ada satu yang memang udah first day gitu. Jadi dari awal, kayak sign kontrak, terus abis itu penyerahan, beberapa penyerahan kayak Berkas. berkas ya. Nah Ya, itu udah dilakukan hanya 1 hari, tapi activity-nya dulu tuh yang misalnya kayak pembelajaran semuanya dikumpulin satu pun juga akhirnya belum maksimal, tapi dengan adanya jelas program 5 hari ini, si user itu benar-benar bisa lebih enjoy juga menikmati proses onboarding-nya, ditambah dia tetap bisa langsung join dengan timnya juga gitu untuk kerja gitu. Jadi karena kan kalau misalnya sekarang mereka langsung semuanya di dalam 1 hari pun nggak semuanya langsung bisa di delivery dengan ini ya apa namanya betul. maksimal gitu karena tadi yang tercecernya ini tuh sebenarnya tidak jadi 1 hari. Nah ternyata pas sudah dirapihkan kita bisa bikin yang benar-benar 1 minggu tapi itu tuh jadi maksimal gitu untuk experience onboardingnya Agate dan jadi namanya first week di Agate gitu. Oke, berarti kesimpulannya nggak cuman ternyata yang tadinya 1 hari itu sebenarnya prosesnya nggak cukup sehari, malah justru lebih menyenangkan kalau misalnya sehari ini ngerjain sendiri aja, mendingan ngerjain ini berarti bareng-bareng juga berarti ya? Bareng-bareng sama Betul, timnya, bareng-bareng sama sesama onboarder berarti. Berarti betul. Jadi utilisasi boleh dong di-highlight yang utilisasi dari Levio itu di program onboarding yang tadinya sehari non-engaging tapi jadi seminggu tapi orang mau akses onboarding programnya lagi gitu kan. Ini apalagi sih next interaction-nya besok kita agendanya apalagi sih? Apa sih yang dipakai di Levio ini? oke. Mungkin nanti Nabila juga bisa nambahin ya beberapa yang apa program-program lainnya. Jadi salah satu program utamanya tuh kayak kita juga apa utamanya pingin coba buat per tiap batch ini lebih erat lagi gitu. Jadi mereka punya bonding karena kadang-kadang karena pandemi kayak gini kan kita ngerasa sendirian banget gitu. Padahal masuk tuh mereka rame-ramean, nggak sendirian banget. Kalau dulu kan waktu kita offline itu kan kita dikumpulin satu grup gitu. Jadi kerasa kenalan gitu. Nah, di Levio ini kita buat supaya interaksi itu tetap ada. Jadi mereka tidak merasa kesendirian itu jadi apa masuk ke Agate itu cuma sendirian. Nah, itu kita optimize dengan sosialnya, Vin. Jadi sosialnya itu kita apa namanya? Kita utilize. Jadi pertama mereka perkenalan dulu. Perkenalannya juga nantinya akan dipakai untuk keseluruhan Agate, tapi juga mereka juga pakai perkenalan buat ke batch-nya mereka, Vin. Jadi nanti ada activity yang akhirnya utilize dari fitur sosialnya kita yang akhirnya membuat teman-teman mau komen, mau nge-likes dan juga mau bersosialisasi dengan teman-teman satu batch-nya.
Oke, berarti fitur sosial ini jadi suatu fitur yang bisa menggantikan interaksi offline berarti yang tadinya offline ini nggak bisa ketemu siapa-siapa, jadinya malah Mhm, bisa, berinteraksi sesama timnya juga. Bukannya berarti betul. kalau misalnya kayak gitu, udah bisa menjawab kebutuhan, task list-task list offline-nya tadi jadi online, kurang lebih kayak gitu ya, kesimpulannya ya? Mhm, Oke, mantap Ya. mhm. mantap mantap. Kalau misalnya dari sisi HR-nya sendiri, Bill, mungkin gua mau Ya? tanya ke Nabila sedikit, kalau misalnya dari sisi Mhm. HR-nya sendiri, apakah ada kesulitan di mana orang-orang itu yang tadinya, biasanya kan offline langsung bisa ketemu gitu ya, terus Hmm. sekarang ada tools di mana orang itu berinteraksinya ya udah lewat live view aja gitu, lewat HP Hmm. aja. Apakah ada challenge-challenge-nya atau ada kesulitan-kesulitannya nggak waktu implement, cara baru untuk onboarding program ini? Oke, justru kebalikannya, Vin. Aku berterima kasih banget karena ketika memakai Wow. Revio, ya di tim talent itu nge-cut nge-cut, over 60% waktu kita untuk menjelaskan ke kru justru, gitu. Biasanya kalau Mmm. misalnya first day kita itu ada, ya kata pengantar lah ya istilahnya dari tim talent yang dijelaskan kepada kru. Tapi ketika di Revio itu udah ada tuh si apa namanya, eee, programnya sendiri ya, Nan, ya itu. Betul, ya. Nanti ada Ya, jadinya program-programnya, perkenalannya ya. betul, terus udah kayak gitu kita jadi bisa nge-inject materinya ke sana, gitu. Dan si kru itu tidak bosan membacanya. Kenapa tidak bosan? Karena kita bisa, nyimpen kuis juga Vin di sana dan kita bisa ngasih hadiahnya tuh langsung diklaim di Levionya juga gitu Vin, gitu. Oh ya satu lagi, salah satu testimonial dari, kru baru, itu yang paling banyak sih sebenarnya testimonial paling banyak. Jadi kru itu kan ketika login ke Levio, dia itu bisa ngelihat avatarnya dia kan. Nah, avatarnya Mmm, dia kalau misalnya naik level, itu tuh akan berubah si avatarnya kan. Seperti kita main game gitu loh kayak, wah, eee baiklah. iya, katanya kalau kata kru tuh kayak, "Wah ini kok karakter aku masih, apa namanya, masih jelek kayak gini, aku pengen leveling gimana caranya?" Nah mereka tuh kayak kepo gitu kan, ngelihat course-nya, terus mereka belajar sendiri. Terus kalau misalnya ngelihat temennya mereka juga mereka bisa, kalau temennya itu ada achievement, sesuatu achievement, itu tuh biasanya ada tanda kayak emblem badge gitu di Levionya, temen itu tuh udah kayak nyelesain course apa aja sih. Nah itu tuh kru yang lain tuh terpacu gitu loh ngelihat temennya, "Wah kok dia banyak banget batch-nya kenapa aku enggak?" Gitu. Oh, Makanya mereka ambis kayak ya. Kru-kru ambisius biasa banget. millennial workforce memang biasa gitu ya, ambisius Betul, gitu ya? Wah, di ambisius sebelah banget kok ini. lebih maju nih ya. Iya, kok lebih maju nih gitu kan. Nah itu lucu banget sih kesannya. Tapi balik lagi tadi, dari sisi HR-nya sendiri itu emang menghemat waktu kita, terus kalau untuk kesulitan sih Levia itu lumayan gampang untuk dipelajari, kalau menurut kita sendiri sih. Terus udah kayak gitu memang terbantu banget di situ ada sistem autonya, jadi namanya tuh CAT ya kalau nggak salah Nan. Jadi, Mhm. kita tuh udah ada template-nya, jadi kita tinggal masukin si materinya aja dan materinya itu nanti auto ke-convert menjadi suatu, apa ya, suatu course gitu Batch ya, Nan, jadi ya? ya, Heeh, course bite bite size size. betul, bite size kontennya gitu. Kita tinggal nge-modif aja tuh desainnya mau seperti apa, warnanya seperti apa, mau nyisipin kuisnya di mana gitu, mission-nya di mana, itu bisa diatur di sana. Jadi itu sangat membantu sih justru, menghemat waktu kita, I see, gitu. menarik. Berarti, yang tadinya si onboarding program ini harus dibawain sama tim HR-nya langsung, terus, Betul, melakukan presentasi berulang-ulang karena sekarang betul, Mmm. si materinya sudah digitalize dan ternyata digitalize-nya nggak cuma satu arah ya, ternyata digitalize-nya betul, juga itu ada langsung instant feedback-nya, di mana orang iya tadi begitu ngerjain langsung ditanya kuis gitu kan. iya, Apakah kamu, Mmm. apa yang akan paham? kamu lakukan kalau Iya, misalnya terjadi kejadian ini, masalah culture gitu kan. Dan juga tadi betul, bisa dikasih hadiah juga ya. Wah, betul, jadinya orang-orang pantesan dia bisa langsung berburu-buru untuk mau iya. akses konten selanjutnya kan, karena pengen tahu sih hadiah lanjutannya apa kayaknya. Betul sekali, dan kita nggak usah repot-repot ngecek, Vin. Kalau misalnya di offline itu kan kita harus ngecek nih, si krunya itu udah ngerjain mission-nya sampai mana kan, si kertas kertas kata Nanda itu kan. Nah, ketika pakai Revio kita Mmm. tinggal akses si admin dashboard-nya aja, ngelihat, "Oh, ini udah komplit," ya udah kita langsung cairin si hadiahnya gitu, tanpa harus nyolek-nyolek si krunya. I see, berarti dari Ya, waktu untuk me-maintain programnya juga jadi lebih singkat, kurang lebih gitu ya Betul kesimpulannya ya? sekali, ya. jadi kalau Mantap. mau sedikit nambahin, jadi ya kita
enhance bukan cuma sekedar user experience untuk usernya aja atau di sini onboardernya, tapi juga adminnya, Vin. Jadi Levio tuh membuat supaya bisa memaksimalkan waktu dan juga experience-nya itu sendiri. Jadi kalau tadi bener banget yang Nabila bilang, kita tuh bikin kontennya itu udah bikinnya mudah, pakai Levio tadi adminnya mau bikin tuh mudah. Kita juga ngedesainnya itu bentuknya dalam micro learning yang kita desain jadi kayak bite size. Jadi onboarder tuh gampang banget belajarnya dan cepet gitu. At least 5 menit aja dia udah cukup bisa menyelesaikan satu lesson gitu. Nanti next lagi. Jadi juga tidak langsung menyita waktu untuk nonton video 30 menit gitu misalnya. Atau 1 jam. Akhirnya malah bisa jadi pilihannya adalah dia mau nonton videonya atau malah dia udahlah saya kerja dulu aja nanti aja akhirnya lupa gitu. Jadi kita memang bikin supaya se-fun mungkin untuk onboardernya dan tadi adminnya juga dapat data yang lebih rich dan lebih tercentralized di dalam admin panelnya Levio. I see, menarik. Berarti kalau misalnya kayak gitu dari sisi usernya, dari sisi onboardernya dia nggak cuman dapat konten yang tadi nggak satu arah aja, nggak cuman baca aja, ternyata kontennya macam-macam juga, bisa nonton juga. Terus tadi katanya ada mission juga, bisa ngelakuin sesuatu gitu kan. Terus di lain pihak si orang-orang yang maintain programnya atau si admin di sini adalah HR-nya, HR people-nya itu bisa juga ngerekap semua progresnya dalam satu dashboard aja. Berarti nggak usah ngumpulin datanya secara manual gitu ya. Betul. Jadi praktis banget nih berarti kalau misalnya kayak gitu. Nah, kayaknya buat teman-teman yang nonton nanti mungkin akan penasaran emangnya nanti bentuk Levio itu kayak gimana sih gitu kan. Interaksinya nanti seperti apa sih? Nih kelihatannya kita bisa tunjukin juga ya. Mungkin kayak highlight-highlightnya kayak Levio itu interaksinya seperti apa sih? Kenapa ini jadi mungkin yang tadinya onboardnya full offline itu nggak mungkin. Sekarang dengan adanya hybrid offline dan online ini jadi lebih menyenangkan pakai Levio gitu kan. Kalau kayak gitu mungkin siapa nih yang mau nunjukin nih kelihatannya? Dari Nanda kelihatannya mau nunjukin highlightnya. Thank you Marvin. Nah ini kita mau coba tunjukin ya gimana Levio itu ya. Jadi pertama teman-teman onboarder nggak usah bingung mau harus ngapain, tunggu dulu, memang disuruh tunggu dulu karena nanti teman-teman dari admin bakal melakukan registrasi dulu nih. Kalau ketika teman udah diterima di Agate, nanti teman-teman bakal diregistrasiin sama teman-teman admin ini di admin panelnya Levio dan teman-teman akan mendapatkan email dari Levio support yaitu selamat datang di Levio. Nah, di situ teman-teman bakal lihat tuh dari email itu ada link tautan untuk download aplikasinya gitu. Jadi teman-teman gak usah bingung, langsung bisa download aplikasinya nanti dari link tautan tersebut baik Android maupun iOS. Even kalau ternyata kalian mau coba pakai websitenya pun juga boleh gitu. Bisa langsung klik di link websitenya juga. Lalu setelah mendownload, oke, teman-teman bisa langsung nih masuk ke dalam aplikasinya. Oke, nah di aplikasi ini nanti ada tutorialnya dulu, ini di awal. Oke, tutorial di awal ini menjelaskan kelebihan-kelebihan utamanya yang ada di Levio. Nah, setelahnya teman-teman bisa langsung masuk nih dengan menggunakan yang pilihannya adalah yang organisasi gitu. Nah, ini teman-teman klik. Lalu di dalam organisasi ini teman-teman tinggal masukin. Tadi kan organisasi name-nya ada di email ya, yaitu Agate. Lalu emailnya teman-teman bisa masukin yunanda.i@agate.id. Lalu masukkan invitation code-nya gitu. Nah, udah masukin invitation code-nya nih. Oke, next. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin nih password-nya. Mau yang mudah boleh, mau yang teman-teman rasa unik pun silahkan gitu. Oke, next. Nah, nanti teman-teman bakal masuk nih di homepage-nya Levio. Di sini juga ada sedikit tutorial onboarding-nya. Bisa teman-teman ikuti saja. Oke. Nah, nanti kalau sudah kita akan kembali ke home nih. Nah, di home ini teman-teman bisa lihat nih ada avatarnya Levio. Nah, avatar Levio ini yang nantinya akan menemani teman-teman tumbuh kembang selama program ini berlangsung. Nah, yuk langsung aja kita ke mission-nya nih. Karena kita untuk onboarding pertama ini kita langsung datangnya ke mission-nya nih. Nah, di mission-nya teman-teman bakal ada nih mission untuk pertama kali nih untuk kenalan. Nah, di situ teman-teman bisa masukin. Oke. Nah, ini masukin namanya, role-nya,
hobinya apa? Hobinya kalau saya main game nih. Lalu game favoritnya apa nih? Game favoritnya adalah saya Ragnarok online. Oke, next. Nah, di sini disuruh diminta untuk foto. Bebas mau foto yang sudah ada, bisa pilih yang buka open foldernya atau pakai kamera. Ini saya pakai kamera aja ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah, ini kita langsung submit. Kalau udah submit, nah, ini akan masuk ke dalam menu sosialnya. Di sinilah teman-teman nanti bisa saling mengomentari hobinya teman-teman yang lain, terus habis itu juga bisa mengkomentari juga foto-fotonya. Mungkin ada yang lucu-lucu nih, gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman komentari. Nah, selanjutnya kalau sudah ini, wah ternyata kita naik level nih. Kita naik level, oke. Nah, setelah naik level, oke, nah selanjutnya ini kita bakal dapat lagi tuh langsung keluar ada notifikasi new mission. Nah, kita lanjutin. Kita ikutin semua missionnya nanti untuk event course-nya ini pun juga akan terbuka ketika kita sudah mencapai level tertentu. Jadi kita memang dibuat fokus, ngerjain dulu mission-missionnya, nanti dari mission itu akan men-trigger course selanjutnya. Oke, tinggal teman-teman kalau mau mempercantik profilnya itu bisa tinggal edit profilnya. Oke, jadi menarik banget ya teman-teman. Jadi yang namanya onboarding program itu bisa dibuat jadi lebih menyenangkan dengan konsep-konsep gamification. Salah satunya adalah dengan paket tools yang udah disediain Agate namanya Levio. Nah, mungkin akhir kata gua mau mengucapkan terima kasih banyak buat Nabila sama Nanda. Nabila, Nanda, thank you banget Thank you. udah Thank you. luangin waktunya di sharing tentang project-project menariknya. Semoga kedepannya kita bisa terus berkolaborasi dan ngerjain more gamification project ya buat talent team. Oke, mungkin segitu dulu dari kita. Thank you banget teman-teman udah nonton. See you again in the next Gamification. Bye-bye. Bye. Thank you. Terima kasih telah menonton Gamification.